Konsep talent management dan talent pool. Tujuan dan ekspektasi pelatihan. Pelatihan ini bertujuan memberi pemahaman komprehensif tentang talent management, mulai dari konsep, strategi, hingga pengukuran. Kita akan membahas cara mengintegrasikan manajemen talenta ke dalam strategi bisnis, menyusun talent pool, mengimplementasikan program, dan mengevaluasi hasilnya. Definisi talent management. Talent management adalah proses terintegrasi untuk menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan memaksimalkan kinerja talenta terbaik. Fokusnya adalah melihat SDM sebagai aset strategis, bukan sekadar tenaga kerja. Proses ini mencakup semua level manajemen dan bersifat berkesinambungan. Prinsip utama. Pertama, proaktif, mencari dan menyiapkan talenta bahkan sebelum dibutuhkan. Kedua, strategis, selaras dengan visi, misi, dan rencana bisnis. Ketiga, berbasis data, menggunakan analisis kinerja dan potensi sebagai dasar keputusan. Keempat, berorientasi pengembangan, memfasilitasi pertumbuhan individu, bukan sekadar administrasi. Tujuan talent management. Tujuan utama talent management adalah memastikan ketersediaan SDM unggul di posisi kunci, mempercepat adaptasi terhadap perubahan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan talenta yang tepat, strategi bisnis dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Hubungan dengan strategi bisnis. Tanpa SDM yang tepat, strategi bisnis hanya akan menjadi rencana di atas kertas. Talent management berperan memastikan orang yang menggerakkan strategi benar-benar kompeten, selaras dengan budaya, dan mampu mencapai target. Peran HR dan manajemen puncak. HR berperan sebagai fasilitator dan penyedia sistem, sedangkan manajemen puncak menjadi sponsor utama dan pengambil keputusan strategis. Keduanya harus bekerja sama agar talent management berhasil. Talent pool. Pengertian talent pool. Talent pool adalah suatu basis data atau daftar terstruktur yang berisi individu-individu dengan keterampilan, pengalaman, kompetensi, dan potensi yang relevan dengan kebutuhan organisasi, baik untuk posisi yang tersedia saat ini maupun untuk kebutuhan di masa depan. Isinya dapat mencakup karyawan internal yang berprestasi maupun kandidat eksternal yang pernah melamar, direkomendasikan, atau teridentifikasi melalui berbagai sumber seperti networking, media sosial profesional, hingga program magang. Manfaat memiliki talent pool. Pertama, mempercepat proses rekrutmen. Dengan daftar kandidat yang sudah terdata, perusahaan bisa langsung menghubungi talenta yang sesuai tanpa harus memulai proses pencarian dari nol. Kedua, menghemat biaya perekrutan, mengurangi kebutuhan iklan lowongan, dan penggunaan jasa pihak ketiga, karena kandidat potensial sudah tersedia. Ketiga, mengurangi risiko kekosongan posisi. Posisi strategis dapat segera diisi, sehingga operasional perusahaan tidak terganggu. Keempat, mendukung perencanaan suksesi. Talent pool menyediakan kandidat potensial untuk menggantikan posisi penting ketika terjadi rotasi atau promosi. Kelima, mempermudah pengembangan karyawan, data kompetensi dan potensi membantu HR merancang program pelatihan yang tepat sasaran. Keenam, meningkatkan kualitas perekrutan, kandidat di talent pool biasanya sudah tersaring atau teridentifikasi sebelumnya, sehingga kualitasnya lebih terjamin. Kriteria talent. Talenta yang masuk ke dalam talent pool biasanya dipilih berdasarkan 4 kriteria. Kinerja saat ini, potensi untuk berkembang, kesiapan menduduki peran baru, dan kecocokan budaya dengan organisasi. Langkah menyusun talent pool yang efektif. Pertama,
identifikasi kebutuhan talenta. Tentukan jenis keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang diperlukan sesuai rencana bisnis dan struktur organisasi. Kedua, kumpulkan sumber kandidat. Gunakan berbagai sumber seperti database karyawan internal, kandidat yang pernah melamar, referensi, jejaring profesional, media sosial, hingga program magang. Ketiga, seleksi dan klasifikasikan kandidat. Lakukan penyaringan awal untuk memastikan kandidat memenuhi standar minimal. Lalu kelompokkan berdasarkan bidang keahlian, tingkat pengalaman, atau potensi. Keempat, catat dan kelola data secara terstruktur. Gunakan sistem manajemen talenta atau database HR agar informasi kandidat mudah diakses, diperbarui, dan dicari. Kelima, jaga komunikasi dengan kandidat. Bangun hubungan melalui pembaruan informasi, newsletter, atau undangan kegiatan agar kandidat tetap tertarik bergabung. Keenam, evaluasi dan perbarui talent pool secara berkala. Hapus data yang sudah tidak relevan, tambahkan kandidat baru, dan sesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Strategi implementasi. Pilar implementasi terdiri atas 6, yaitu perencanaan strategis talenta, menentukan kebutuhan SDM jangka pendek dan panjang yang selaras dengan visi, misi, serta strategi bisnis, mencakup analisis posisi kritis, prediksi keterampilan yang akan dibutuhkan, dan strategi pemenuhan talenta. Identifikasi dan pemetaan talenta. Mengidentifikasi individu berpotensi tinggi melalui penilaian kinerja, kompetensi, dan potensi. Lalu memetakan mereka untuk penempatan, promosi, atau pengembangan sesuai kebutuhan organisasi. Pengembangan kompetensi meningkatkan kemampuan teknis interpersonal dan kepemimpinan talenta melalui pelatihan, coaching, mentoring, rotasi pekerjaan, serta penugasan khusus yang menantang. Retensi dan keterlibatan talenta menciptakan lingkungan kerja yang positif, kompensasi kompetitif, pengakuan atas kontribusi, dan jalur karier yang jelas agar talenta tetap loyal, termotivasi, dan berkontribusi maksimal. Perencanaan, suksesi, menyiapkan talenta internal untuk menggantikan posisi kunci melalui program pengembangan terarah, guna menjamin kesinambungan operasional dan kepemimpinan. Evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan, melakukan pengukuran efektivitas program, mengidentifikasi hambatan, dan memperbarui strategi secara berkala agar pengelolaan talenta tetap relevan dengan perubahan kebutuhan organisasi. Succession planning. Succession planning adalah proses strategis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempersiapkan individu yang berpotensi tinggi agar siap menggantikan posisi kunci dalam organisasi ketika posisi tersebut kosong karena pensiun, promosi, rotasi, atau kondisi mendadak lainnya. Tujuan utama succession planning adalah memastikan keberlangsungan operasional dan kepemimpinan tanpa gangguan, sekaligus menjaga stabilitas organisasi. Proses ini melibatkan pemetaan posisi strategis, penilaian potensi karyawan, penyusunan rencana pengembangan, hingga uji kesiapan kandidat. Dengan succession planning yang baik, organisasi dapat meminimalkan risiko kekosongan posisi penting, mempertahankan pengetahuan dan keahlian internal, serta menciptakan jalur karier yang jelas bagi karyawan berbakat. Career Path. Career Path adalah rencana atau jalur perkembangan karier seseorang yang menggambarkan langkah-langkah posisi, tanggung jawab, dan keterampilan yang dapat ditempuh dari awal hingga mencapai tujuan karier tertentu, baik di dalam satu organisasi maupun lintas organisasi. Jalur ini dapat berbentuk vertikal promosi ke posisi yang lebih tinggi, horizontal perpindahan ke bidang atau peran lain setara, atau gabungan keduanya. Fungsi utama Career Path adalah memberikan arah dan panduan bagi karyawan untuk mengembangkan kompetensinya, memahami peluang yang tersedia,
serta memotivasi mereka mencapai target karir. Bagi perusahaan, Career Path membantu mengatur pengembangan SDM, menjaga retensi talenta, dan memastikan kesinambungan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten di berbagai posisi penting. Pengukuran dan evaluasi. KPI Talent Management. Beberapa indikator kinerja yang dapat digunakan antara lain, tingkat retensi talenta kunci, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi strategis, persentase promosi internal, dan kinerja pasca pelatihan. Tools and Best Practices. Alat yang umum digunakan. 9box Grid, untuk memetakan kinerja dan potensi karyawan. Talent Review, Meeting, untuk evaluasi berkala. HRIS, Talent Management System, untuk pengelolaan data dan otomatisasi pelaporan. Rencana, implementasi. Implementasi talent management dan talent pool dimulai dengan menyelaraskan kebutuhan talenta dengan strategi bisnis, lalu mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengelola individu berpotensi tinggi melalui perekrutan, database kandidat, dan program pengembangan. Retensi dijaga dengan lingkungan kerja positif, sementara evaluasi berkala memastikan strategi tetap efektif. Terima kasih.